Setelah sang perwira memohon kepada Tuhan untuk menyembuhkan hambanya, dan Tuhan menanggapinya, ketika Tuhan berkata bahwa dia akan segera datang untuk menyembuhkan hambanya, hamba si perwira yang lumpuh. Si perwira dengan iman yang sangat kuat, dengan iman yang sungguh-sungguh luar biasa sehingga dipuji oleh Tuhan Yesus. Dengan iman itu dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, tidak pantas Tuhan ke rumah saya. Saya tidak layak menerima Tuhan di rumah saya. Seperti yang sudah saya katakan beberapa waktu lalu. Bukan karena saya tidak punya apa-apa. Bukan karena saya menolak kebaikan Tuhan. Tetapi karena saya, saya datang di tempat ini, saya adalah seorang hamba. Tidak pantas Tuhan yang mulia datang ke seorang hamba. Seorang hamba yang tidak punya apa-apa. Selain tidak bisa meminta kepada Tuhan. Saya memiliki anak buah. Saya memiliki hamba di rumah. Jika saya perintahkan mereka melakukan sesuatu, mereka akan lakukan. Mereka harus lakukan apa yang saya lakukan. Saya memiliki atasan. Kalau atasan saya meminta saya untuk melakukan sesuatu, saya juga akan harus melakukan itu. Saya tidak ada hak untuk menolak. Saya bisa melakukan memerintah orang, tapi saya juga harus melakukan apa yang diperintahkan oleh atasan saya. Jadi, karena saya yang lemah seperti ini saja, saya yang hanya bermohon kepada Tuhan saja bisa seperti itu, maka Tuhan jauh di atas saya. Tuhan jauh di atas saya. Tuhan lebih berkuasa dari apapun. Tuhan bisa memerintahkan saja. Dengan satu perintah saja, maka semua akan beres. Pasti semua beres. Karena Tuhan yang saya percaya adalah Tuhan yang luar biasa. Saya bisa memerintahkan orang dan orang lakukan. Saya bisa marah kepada orang dan orang akan takut jika saya marah. Dan saya juga bisa mengasihi orang. Saya bisa mengasihi orang. Saya bisa mengasihi bawahan saya bisa mengasihi hamba saya, orang yang ada di rumah saya. Dan Tuhan ada di atas saya. Tuhan jauh lebih dari apa yang ada pada saya, bahkan tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Maka jika Tuhan mengatakan sesuatu, itu pasti terjadi. Jika Tuhan marah, maka itu bisa terjadi. Jika Tuhan memerintahkan sesuatu, maka itu bisa terjadi. Dan jika Tuhan mengasihi, Tuhan dapat melakukan apapun itu. Dari tempat dimanapun Tuhan berada, Tuhan dapat melakukan itu. Tuhan dapat menyalurkan kasih Tuhan. Tuhan dapat menyatakan kuasa Tuhan. Saya tidak pantas menerima Tuhan. Saya tidak pantas karena saya berada jauh sekali. Tapi jika saya yang lemah ini bisa mengasihi, bisa memerintahkan sesuatu, bisa bahkan marah pada sesuatu, maka Tuhan yang mulia, yang tinggi, Tuhan yang kudus dan suci, maha kuasa, Tuhan dapat melakukan. Tuhan dapat melakukan. Katakan saja satu kata, maka hamba saya akan sembuh. Itu sudah cukup. Saudara, iman yang dimiliki perwira ini, sekali lagi, iman yang luar biasa. Bukankah kita juga sering memerintah orang yang kita kuasai? Atau kita dapat memerintah orang yang ada di bawah kuasa kita? Kita dapat marah kepada orang yang ada di bawah kuasa kita. Kita dapat melakukan apa saja kepada orang yang ada di bawah kita. Dan kita bisa mengasihi orang yang ada di bawah kita. Kita bisa seperti perwira itu. Mungkin kita tidak punya kuasa sebesar perwira itu. Tapi pasti kita punya kuasa juga terhadap orang lain. Terhadap anak-anak, murid, bawahan di kantor, atau apapun itu. Ketika kita memiliki kuasa, kita dapat melakukan sesuatu. Tetapi, pernahkah kita berpikir seperti sang perwira ini? Bahwa ada Tuhan di atas kita. Dan jika kita bisa marah kepada orang, bukankah Tuhan juga bisa marah kepada kita?
Jika kita bisa memerintahkan seseorang, bukankah kita juga bisa diperintah oleh Tuhan? Kalau kita bisa perintah seseorang dengan tegas, bahkan dengan amarah, dengan kesombongan, bukankah Tuhan juga bisa melakukan itu kepada kita? Bukankah Tuhan juga dapat melakukan itu kepada kita? Jika kita dapat menuntut orang, bukankah Tuhan juga bisa menuntut kita? Jika kita dapat membuat seseorang sulit, susah, menderita, bukankah Tuhan juga bisa melakukan itu kepada kita? Dan jika kita dapat mengasihi seseorang, siapapun dia, seperti perwira ini mengasihi hambanya, bukankah Tuhan juga dapat mengasihi kita? Bukankah Tuhan juga dapat mengasihi kita? Jika kita dapat membantu orang lain dalam kesusahan, bukankah Tuhan juga dapat membantu kita ketika kita dalam kesusahan? Jika kita dapat berkorban bagi orang lain, supaya orang lain bisa menikmati hidup, bukankah Tuhan juga bisa melakukan itu kepada kita? Saya tidak mau mengatakan bahwa jika kita melakukan kepada orang lain, maka Tuhan akan melakukannya kepada kita. Tidak. Tuhan akan melakukan sesuatu kepada kita, bukan karena kita melakukan pada orang lain, tetapi memang Tuhan itu penuh dengan kasih karunia. Tetapi kita harus sadar, jika kita dapat melakukan yang jahat kepada orang lain, Tuhan juga dapat melakukan itu kepada kita. Jika kita dapat melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain, kita juga pantas diperlakukan begitu. Seperti itu oleh Tuhan kepada kita. Seperti pemahaman perwira ini. Semoga kita juga mengerti. Jika kita punya bawahan, punya orang yang lemah, lebih lemah dari kita. Kalau kita merasa lebih kuat dari orang lain, ada Tuhan yang lebih tinggi, yang harusnya dihormati.